Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bertemu lagi dengan saya, Guru Fisika di SMA Negeri 1 Cikakak. Dalam kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran ataupun pembahasan materi yang ada di buku Ilmu Pengetahuan Alam kelas 10 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas bab 1 materi 1.1 tentang macam-macam alat ukur. Dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan masih di bab 1 materi 1.2 yaitu besaran, satuan, dan dimensi. Nah, ini ada pertanyaan besar. Ada pernyataan besar. Jadi setiap pengukuran di dalam fisika ini selalu dinyatakan dalam besaran dan satuannya. Sekali lagi, kalian perhatikan bahwa setiap pengukuran di dalam fisika hasilnya selalu dinyatakan dalam bentuk besaran dan satuan. Lanjutkan. Dari slide ini kita lihat ada siswa yang sedang melaksanakan pengukuran menggunakan mistar. Dari hasil pengukurannya ini, siswa ini menuliskan di pojok kanan atas dalam bentuk pernyataan panjang kertas sama dengan 30 cm. Sebelum membahas hasil pengukuran siswa, perlu kalian ketahui bahwa di dalam pengukuran itu ada komponennya. Yang pertama, di dalam pengukuran itu ada komponen besaran. Besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur. Jadi segala sesuatu yang dapat diukur itu yang dinamakan dengan besaran. Nanti besaran ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya yang sudah ditentukan terlebih dahulu, sedangkan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan ataupun satuannya terdiri atas beberapa besaran ataupun terdiri atas beberapa besaran pokok. Nah, dari gambar ini ataupun dari hasil pengukuran yang dilakukan oleh siswa, maka dapat terlihat bahwa yang dinamakan dengan besaran ini adalah panjang kertas. Sebab yang diukur oleh siswa ini adalah panjang kertas. Jadi panjang kertas itu yang di fisika dikenal dengan besaran. Yang selanjutnya ada yang juga yang dinamakan dengan satuan. Satuan adalah ukuran acuan dari suatu besaran. Jadi untuk mengukur besaran tadi, maka siswa menggunakan acuannya. Acuan yang digunakannya yaitu itulah yang dinamakan dengan satuan. Di sini siswa menggunakan satuannya yaitu sentimeter. Di dunia internasional atau di dunia global dikenal ada 3 istilah ataupun sistem satuan, yaitu ada fps, pet, pound, dan sekon. Ada juga cgs, centimeter, gram, dan sekon. Ada juga mks, meter, kilogram, dan sekon. Dari dua komponen ini selalu bersatu di dalam pengukuran, sehingga di dalam pengukuran ini dikenal dua komponen yaitu besaran dan satuan. Jadi di atas ada panjang kertas, itu adalah besaran, sedangkan 30 ini adalah nilainya, nilai hasil pengukurannya, sedangkan sentimeter adalah satuan yang menjadi acuan siswa ini membandingkan dengan besarannya. Yang selanjutnya ada juga yang dinamakan dengan dimensi. Dimensi ini adalah cara suatu besaran turunan disusun berdasarkan besaran-besaran pokoknya. Jadi untuk mengetahui besaran turunan ini terdiri dari beberapa besaran pokoknya, kita dapat mengetahui dengan melakukan analisis dimensi. Selanjutnya kita tampilkan tabel besaran satuan dan dimensi besaran pokok. Nah, di sini disebutkan ataupun diketahui beberapa besaran pokok. Yang pertama ada panjang lambangnya L, satuannya adalah meter, dimensinya adalah L kapital. Yang kedua ada massa ini lambangnya M kecil, satuan SI-nya adalah kilogram, dan dimensinya adalah M kapital. Yang ketiga ada waktu ini lambang besarannya T, satuannya sekon, dan dimensinya T besar.
Yang keempat ada kuat arus listrik, lambangnya I, satuannya ampere, dan dimensinya adalah I kapital. Yang selanjutnya adalah suhu mutlak, lambangnya adalah T besar, satuannya adalah Kelvin, dan dimensinya adalah theta. Yang keenam ada intensitas cahaya, lambangnya adalah I besar, I kapital, satuannya adalah kandela, dan dimensinya adalah J. J-nya J kapital. Yang terakhir ada jumlah zat, lambang besarannya adalah N, satuannya adalah mol, dan dimensinya adalah N. Yang selanjutnya, nah untuk besaran satuan dan dimensi besaran turunan. Di dalam tabel ini kita dapat melihat sebuah besaran ini, besaran turunan ini tersusun dari besaran pokok apa saja. Maka kita dapat melihat dari dimensinya. Contoh nomor 1 kita lihat. Nama besarannya luas, lambang besaran dan rumusnya adalah kita ketahui luas itu adalah A sama dengan panjang dikali lebar. Satuannya kita mengetahui di dalam SI adalah meter kuadrat. Nah dimensinya kita lihat, dimensinya adalah L dikali L sehingga L kuadrat. Jadi untuk luas ini tersusun hanya dari besaran panjang saja. Coba lihat yang kedua misalnya volume. Volume ini rumusnya adalah panjang sama dengan panjang volume sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Satuannya meter kubik. Kita lihat dimensinya. Ternyata volume juga masih tersusun dari besaran panjang. Yang selanjutnya yang nomor 3, kalian bisa perhatikan massa jenis. Kalian perhatikan lambangnya, satuannya, dan dimensinya. Nah dari dimensi ini kalian bisa mengetahui massa jenis ini tersusun dari besaran pokok apa saja. Begitu juga dengan nomor 4 kecepatan. Kalian bisa mengetahui kecepatan ini tersusun dari besaran pokok apa saja. Termasuk besaran turunan percepatan, kalian juga bisa memperhatikan tersusun dari besaran pokok apa saja. Kalian bisa lihat sampai ke nomor terakhir. Itu saja mungkin yang dapat Bapak jelaskan dan Bapak sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan pertemuan kali ini dapat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.